Halo para sahabat YouTube channel GKI Kayu Putih, jumpa lagi dengan saya dalam Sapaan Sahabat. Para sahabat, rasa sakit, terluka, ini adalah kata-kata yang akrab di telinga kita. Karena siapapun pernah mengalami apa yang namanya terluka dan rasa sakit ini. Yang paling sederhana misalnya saja kalau kita masak, mungkin ketika itu tangan kita kepotong, atau juga ketika kita terpercik eh, minyak yang panas. Di situ kita merasa sakit dan merasa terluka. Atau juga ketika pandemi COVID-19 ini mungkin kita pernah terkena virus ini dalam beberapa hari atau beberapa minggu kita mengalami sakit fisik. Tapi pada hari ini kita membicarakan rasa sakit yang bukan sakit fisik, tetapi rasa sakit yang ada di dalam hati kita. Dan ini bisa saja mengganggu seluruh hidup kita, baik pikiran kita, perasaan kita, hidup kita sendiri. Sehingga mungkin kita kehilangan semangat untuk menjalani hidup ini. Kita tidak lagi merasa punya api yang membara untuk melakukan segala sesuatu. Henry Nouwen mengatakan bahwa dalam hidup ini mari kita bedakan antara rasa sakit yang dia sebut sebagai rasa sakit yang sebenarnya dan rasa sakit yang bukan sebenarnya alias palsu. Kenapa dia mengatakan ada rasa sakit yang palsu? Ini biasanya rasa sakit yang ditandai ketika kita terluka karena perbuatan orang lain. Ketika orang-orang itu mungkin menolak kita atau menganggap kita tidak berharga. Kita orang yang tidak layak untuk mendapatkan cinta dan kasih karunia Allah. Itu rasa sakit yang menurut Henry Nouwen rasa sakit palsu yang tidak atau jangan sampai mengendalikan hidup kita. Karena kenapa dia mengatakan ini rasa sakit yang palsu? Karena sesungguhnya itu bukanlah kebenaran dari Tuhan asalnya. Karena kebenaran Tuhan selalu mengatakan kita adalah orang yang layak, kita adalah orang yang berharga, dan kita telah diselamatkan. Karena itu ketika orang mengatakan kamu tidak layak, kamu tidak berharga, ini bukanlah sesuatu yang dipenuhi oleh dengan kebenaran Allah. Karena itu untuk rasa sakit semacam ini mari kita kendalikan dan jangan mau kita dikendalikan oleh rasa sakit ini. Tetapi ada rasa sakit yang sesungguhnya menurut Henry Nouwen yang kita harus memberi perhatian, bahkan memberi tempat pada rasa sakit ini. Yaitu rasa sakit ketika kita melihat orang yang kita cintai terluka. Ketika kita melihat orang yang kita sayangi itu begitu hidup di dalam kesulitan demi kesulitan. Dan kita merasakan sakitnya dia adalah sakitnya saya juga. Di dalam Alkitab, rasa sakit itu ditandai oleh air mata, oleh tangisan. Dan di dalam Alkitab, Yesus 2 kali menangis dicatat di dalam kitab Injil. 2 kali dia menangis. Yang pertama adalah ketika dia menangis melihat Maria, saudara Lazarus, menangis karena saudaranya meninggal dunia. Di dalam Yohanes 11 ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Yang kedua, tangisan Tuhan Yesus yang kedua yaitu ketika dia hendak memasuki kota Yerusalem dan dia melihat dari kejauhan. Dan di situ Yesus dikatakan di dalam Lukas 19 ayat 41, Yesus menangisi Yerusalem. Dan di ayat 42 dia mengatakan bahwa, wahai kota Yerusalem, betapa baiknya jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sayangnya Tuhan Yesus mengatakan sekarang ini tersembunyi dari matamu. Dia menangisi Yerusalem karena Yerusalem tidak hidup di dalam pertobatan.
tetap tinggal di dalam dosanya. Segala sesuatu sudah Allah upayakan dan usahakan untuk menolong Yerusalem, tapi tetap saja, bahkan pada akhirnya, Yerusalemlah juga yang menyalibkan Tuhan Yesus. Pada rasa sakit yang seperti ini, ketika melihat orang yang kita cintai terluka, ketika kita melihat sesama kita menderita, Henry Nouwen mengatakan inilah rasa sakit yang sesungguhnya, rasa sakit yang seperti Allah rasakan pada seluruh ciptaannya ketika manusia tetap tinggal di dalam dosa. Rasa sakit inilah yang menggerakkan Allah untuk menyelamatkan, untuk memberikan nyawanya karena cintanya, dan dia terluka karena cintanya kepada dunia ini. Para sahabat, biarlah hari ini kita belajar ketika kita melihat ada orang yang kita cintai terluka, ketika ada orang yang kita kasihi, ketika kita melihat sesama kita menderita, hadirlah, menangislah. Berilah tempat pada rasa sakit yang seperti ini. Dan karena itu kalau saya ditanya, apa bahasa air, apa bahasa dari cinta? Apa bahasa dari cinta kita? Apa bahasa dari cinta? Apakah language of love saya? Maka saya mengatakan air mata. Karena ketika kita menangis karena cinta kepada Tuhan, kita akan selalu digerakkan untuk hidup setia dan taat pada kehendak Tuhan. Kalau kita menangis karena digerakkan oleh cinta kita kepada sesama, kepada orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang membutuhkan, maka ini akan menggerakkan kita untuk selalu hadir, untuk selalu memberi ruang dalam hati kita, untuk memberi perhatian, untuk menerima orang lain apa adanya, untuk tidak membiarkan orang lain yang merasa terabaikan, tidak mempunyai teman seperjalanan. Kiranya para sahabat terus boleh hidup dengan rasa sakit yang sesungguhnya. Kalau saat ini mungkin para sahabat memiliki rasa sakit yang karena orang lain, karena terluka atas perbuatan orang lain, mari mintalah kepada Tuhan supaya itu tidak menguasai seluruh hidup kita dan menghancurkan kita. Tetapi ketika kita terluka, ketika kita sakit, karena rasa cinta kita yang besar, baik kepada orang yang kita cintai atau kepada semua ciptaan Tuhan yang membutuhkan, uluran tangan kasih Tuhan, hadirlah, menangislah bersama dengan mereka yang menangis. Hadirlah, balutlah mereka yang terluka, sama seperti Allah telah memulihkan dan membalut kita. Tuhan memberkati. Amin.